Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Anugrah dengan NIM 2372202011, program studi kesejahteraan sosial. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat dan pengantar pekerjaan sosial dengan dosen pengampu Bapak Merianto Essos Msos. Di sini saya membuat video dan menjawab soal yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan 9 prinsip dasar pekerja sosial secara rinci dan berikan contoh masing-masing satu pada setiap poinnya. Yang pertama adalah penerimaan. Maksudnya adalah pekerja sosial harus mampu menerima klien dengan apa adanya tanpa menghakimi atau menolak mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak-anak yang mengalami trauma harus mampu menerima situasi mereka tanpa menyalahkan atau menolak mereka. Selanjutnya, individualization. Maksudnya adalah klien yang adalah individu unik harus dibedakan dari yang lain, sehingga pekerja sosial dapat memberikan perawatan yang sesuai. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus harus memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dan memberikan perawatan yang sesuai. Selanjutnya adalah non-menghakimi sikap. Suatu sikap menghakimi. Pekerja sosial harus menjaga sikap non-judgmental untuk setiap posisi dan perilaku klien. Contohnya, seseorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang menderita penyakit mental harus mampu menjaga sikap tidak menghakimi terhadap perilaku mereka, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang efektif. Yang berikutnya adalah rasionalitas. Pekerja sosial memberikan pandangan objektif dan faktual dari kemungkinan itu terjadi dan mampu membuat keputusan. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami krisis keuangan harus mampu memberikan pandangan objektif tentang kemungkinan solusi yang tersedia dan membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya adalah empati. Kemampuan memahami apa yang orang lain rasakan atau klien. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami kehilangan harus mampu memahami rasa sakit dan kesedihan mereka. Yang berikutnya adalah aslinya, ketulusan atau keseriusan. Maksudnya adalah terutama dalam komunikasi verbal. Pekerja sosial harus mampu berkomunikasi dengan jujur dan serius. Contohnya, seorang pekerja sosial yang berbicara dengan orang-orang yang mengalami masalah harus mampu berbicara dengan jujur dan serius, sehingga orang-orang tersebut dapat memperhatikan dan menghargai dukungan yang diberikan. Selanjutnya adalah ketidakberpihakan, kejujuran. Maksudnya, tidak menghadiahkan atau mengurangi seseorang kelompok, serta tidak menganak emaskan atau menganaktirikan. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami diskriminasi harus mampu menjaga kejujuran dan tidak menghadiahkan atau mengurangi mereka. Berikutnya adalah kerahasiaan. Maksudnya, para pekerja sosial wajib menjaga rahasia data atau informasi tentang klien kepada orang lain. Contohnya, seseorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang menderita penyakit mental harus mampu menjaga rahasia data mereka, sehingga orang-orang tersebut dapat merasa aman dan percaya diri. Selanjutnya adalah kesadaran diri, introspeksi. Maksudnya, pekerja sosial harus menyadari potensi dan kekurangan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya, seseorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang mengalami trauma dan harus mampu menyadari potensi dan kekurangan kemampuan mereka, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan perawatan yang lebih efektif. Baiklah rekan-rekan semuanya, mungkin ini saja persembahan video ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun.
Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah, filsafat dan pengantar pekerjaan sosial Bapak Merianto, Esos, Emsos, dan juga rekan-rekan kesejahteraan sosial yang saya sayangi dan saya banggakan. Kemudian tak lupa saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman adik-adik yang ingin mencari tempat kuliah khususnya di Kota Pagalam, silakan adik-adik cari di Instagram maupun Facebook yaitu ITPA Kota Pagalam, karena sudah banyak sekali jurusan-jurusan yang diminati. Tentunya adik-adik silakan pilih jurusan kesejahteraan sosial karena banyak sekali ilmu-ilmu dan juga masalah-masalah sosial yang tentunya seru dan juga menyenangkan untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja persembahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.